Perbedaannya cuma, nah kebanyakan pasien suka bilang, dok saya sudah botox, tapi kenapa after botox saya kok lebih kerut ya? Nah aku selalu jawabnya gini, tergantung. Kalau kamu terbiasa menggunakan baju yang disetrika, saat kamu tidak disetrika bajunya, otomatis kamu ngerasa kayak kok lebih kusut ya? Padahal dia hanya akan kembali seperti semula, gitu. Selamat pagi, Dokter Gerit. Selamat pagi, Dokter. Silakan duduk, Dok. Oh ya, terima kasih. Dokter, apa kabar, Dok? Baik dong. Dokter Gerit ini adalah orang yang datang dari Dharma Express. Ini adalah satu tempat yang sebenarnya bisa banget jadi opsi kalau misalkan mau melakukan prosedur kecantikan. Betul. Ya, Dan- betul. Nah, Dok, kan ini karena lagi ngomongin tentang kecantikan, terus tadi juga sempat kita ngobrolin tentang kayak nail art aja, bahkan sebenarnya ada prosedurnya yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau misalkan selain itu, Dok, misalkan kayak yang juga rame kayak misalkan tanam benang gitu, atau misalkan yang juga rame dari zaman dulu tuh ada suntik botox gitu. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya udah bisa dilakukan sama orang dari umur berapa sih, Dok? Oke, kalau tanam benang ataupun suntik botox itu sebenarnya memang bagusnya tuh di atas 20-an ataupun 25-an itu juga boleh. Karena sekarang tuh penuaan dini itu udah mulai banyak banget ya. Apalagi nggak tahu, aku banyak banget dapat pasien umur 25, 24 itu tuh kerutannya udah banyak banget gitu. Mungkin stresor udah pada tinggi ya sekarang ya. Salah satu penyebabnya stres ya, Dok ya? Oh, tentu. Karena kan pada saat kita stres, kita berpikir secara unconsciously atau nggak sadar tuh kita mengerutkan dahi. Gitu. Kayak tadi Kak Tommy beberapa kali ngomong sama aku aja udah berapa kali ini Ngerut ya, Ngerut ya? Bener-bener. Ngerti, benar-benar. Gitu. Ya itu secara nggak sadar dilakukan ya, Dok. Unconsciously, betul. Dan itu ternyata bisa membuat seseorang terlihat seperti lebih tua daripada umur aslinya. Betul, kalau itu bukan hanya lebih tua sih sebenarnya, karena kan di bagian dahi kita itu kalau kita lihat contoh sekarang di studio kan lighting penuh nih. Nah, pada saat kita penuh lighting biasanya kalau wajahnya atau si dahinya itu banyak kerutan, otomatis itu akan membuat si dahi kita jadi kelihatan redup karena kan banyak gejolaknya ya. Gitu. Makanya kalau after botox biasanya nanti pasien suka bilang, "Kok saya lebih kelihatan glowing ya, Dok?" Padahal ya karena tadi Lengkungannya itu terisi. betul, bukan terisi, apa tapi ototnya itu kembali kenceng lagi. Efeknya itu botox itu kan merelaksasi otot supaya ototnya itu kalau kita ibaratnya kayak karet. Pada saat kita pakai karet terus menerus, karet itu lama-lama kendur. Kendur. Nah, botox itu mengembalikan dia ke posisi awal. Oh, jadi bukannya mengisi cairan ya, Dok, tapi membuat kulit itu kembali kepada kelenturan awalnya. Otot bukan kulit. Ototnya. Oh. Gitu. Jadi lebih kerasa tertarik ya, Dok ya? Iya, betul. Karena balik ke posisi awal. Nah, kalau untuk treatment kayak gini sendiri nih, Dokter, itu sebenarnya boleh dilakukan berulang. Dan kalau boleh berulang tuh berapa kali sih, Dok, sebenarnya? Tergantung dari treatmentnya sendiri. Contoh kalau contouring. Kalau contouring aku selalu bilang kalau pasiennya suka dan memang dia punya kebutuhan untuk shape-nya harus bagus terus, otomatis itu bisa diulang. Kalau contouring botox itu bagusnya di atas 4-6 bulan. 4-6 bulan. Ya, tidak boleh kurang dari situ. Oh. Gitu. Misal Efeknya apa, Dok, kalau? resistensi. Oh. Gitu. Resistensi itu artinya botoxnya botoxnya itu tidak bisa bekerja lagi. Oh. Gitu, kayak jadi akhirnya efeknya udah nggak bekerja tuh. Gitu. Terus yang kedua, kalau contohnya kayak filler ataupun benang, itu tergantung dari brand masing-masing, cuman rata-rata tuh 8-12 bulan. Itu kalau udah lewat dari 8 atau 12 bulan itu memang sebaiknya dilakukan treatment ulang atau sebenarnya sampai nanti pas ketemu lagi kontrol baru kelihatan oh ini harus dilakukan treatment lagi. Oke. Kalau itu balik lagi ke yang aku bilang tadi. Kalau dia memang menjadi sebuah kebutuhan untuk looks-nya, shape-nya itu selalu, misalnya kan kayak kalian nih kerjanya depan kamera terus nih, ya kan? Otomatis pasti looks dan shape itu akan jadi kebutuhan. Nah, seperti itu boleh diulang secara berkala. 8-12 bulan, kalau botox 4-6 bulan. Tapi misalnya kayak, dok saya cuma ibu rumah tangga biasa, tapi saya kayak mau ada acara penting tertentu. Ya udah, itu bisa dilakukan sesekali seperti itu. Kalau dalam durasi waktu itu tidak diulang nih, Dok. Berarti itu ada perbedaan yang dirasakan sama orangnya nggak sih, Dok? Perbedaannya cuma, nah kebanyakan pasien suka bilang, dok saya sudah botox, tapi kenapa after botox saya kok lebih kerut ya? Nah aku selalu jawabnya gini, tergantung. Kalau kamu terbiasa menggunakan baju yang disetrika, saat kamu tidak disetrika bajunya, otomatis kamu ngerasa kayak kok lebih kusut ya?
Padahal dia hanya akan kembali seperti semula gitu. Terus atau ada juga yang bilang, iya dok saya udah botox tapi 5 tahun yang lalu. Lama banget ya. Saya bilang ya kalau itu bukan karena botoxnya tapi ya karena memang Sudah kembali fase lagi. agingnya juga sudah lalu begitu. Dok, kan tadi dokter Gerrit sempat bilang bahwa biasanya atau sebaiknya dilakukan di atas usia 20 tahun. Ya, Kalau semisalnya dok, berdasarkan kebutuhan dia bahwa misalkan dia umur let's say 17 tahun atau 15 tahun dan memang sesuai kebutuhan, semisal harus sering berada di depan kamera atau karena pekerjaan lain dan dia kayak direkomendasikan untuk melakukan treatment yang tadi dokter bilang entah itu botox atau tanam benang itu. Nah itu kalau misalkan dia tetap melakukan itu, ada gak sih dok efek samping yang akan dia alami? Oke. Kalau dia memang saya biasanya menilai dulu apakah betul-betul harus dilakukan atau tidak. Contoh yang pernah saya dapat case-nya umur 18 tahun dia seorang model tapi dia mix. Ya. Oh, campuran. Ya, mix gitu dan dia emang harus di luar negeri dan dia harus datang ya aku bilang kayak ya boleh aja gitu tapi ya tetap aku sebisa mungkin dosisnya seminim mungkin dikurangin. Kalau untuk thread lift atau tanam benang tadi ya ataupun filler biasanya aku nggak terlalu suggest kalau mereka memang tidak mengharuskan seperti itu karena kan biasanya filler itu buat memperbaiki kontur dan bentuk gitu. Biasanya kalau dalam masa-masa usia tersebut harusnya sih masih bisa adjustment lagi ya. Gitu. Dengan sendirinya dari tubuhnya ya gitu dok? Benar, biasanya kan kalau kayak cewek-cewek mereka ngerasa insecure-nya karena pipinya cabi lah atau ngerasa kayak kurang V-shape. Nah kalau dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa yang masih berkembang, biasanya aku akan utamakan terlebih dahulu harus kembali ke perbaikan dari pola hidup dulu. Oh jadi pola hidup itu juga ngaruh ya dok? Kayak tidur atau stres? Sangat. Terlebih ke perempuan ya. Perempuan tuh sangat berpengaruh. Soalnya kalau perempuan tuh ya kalau dia stres sedikit atau dia merasa kayak lebih gimana ya? Sangat bergantung dengan hormonal ya. Gitu. Jadi hormonal pun akan mempengaruhi kulit. Gitu. Itu udah banyak jurnalnya sih. Nah dokter, kalau melakukan treatment yang tadi udah dokter sebutkan kayak tanam benang, filler, ini kan pasti ada rasa sakitnya ya dokter ya? Ya. Nah ini sejauh mana rasa sakit ini dibilang ini masih aman nih? Atau ini sebenarnya udah mengarah ke hal-hal yang kayaknya ini salah perawatan atau mungkin salah nggak datang ke derma. Betul. Ini gimana dokter? Oke, tergantung. Kalau aku selalu tergantung dari perawatannya apa. Oke, yang pertama. Yang kedua, pain tolerance orang. Karena toleransi rasa sakit orang itu jauh sangat berbeda masing-masing. Gitu. Ada yang ngerasa disuntik tuh nggak sakit, ada yang ngerasa sakitnya sakit banget gitu. Cuman sebagai dokter, aku selalu mengutamakan ya rasa nyamannya pasien. Biasanya pain tolerance yang pasien aku ya rata-rata oke, dan kita selalu anestesi biasanya. Oh, kita dibius lakukan. ya dok? Iya, cuman pembiusannya ini secara lokal dan topikal atau secara luar. Jadi kita cuma melakukan pemberian krim anestesi sehingga pada saat kita lakukan treatment masukin bahan-bahannya semuanya itu dia jadinya lebih nyaman gitu. Jadi kalau misalkan dilakukannya di bagian wajah yang mungkin terasa yang berasa kebasnya mungkin di bagian wajah, di bagian tangan masih bisa merasakan. Betul. Kalau memang dia butuh misalnya kayak thread lift kan lebih banyak tuh area yang harus dibuat supaya dia tidak berasa atau lebih nyaman. Kita bisa lakukan double anestesi dengan topikal, habis itu ada injeksi lokal juga. Jadi ya pasiennya almost sih pasien aku rata-rata hampir nggak berasa kata mereka. Gitu. Tapi dok, kalau misalkan dokter Gerrit sendiri di Derma Express ini, yang bisa dilakukan sama orang untuk mempercantik diri, pelayanannya ada apa aja sih? Yang pertama kita semua mengenai kulit, terutama kulit jerawat yang pengen mau jerawatnya sembuh. Terus yang kedua pengen juga supaya glowing ataupun flek atau melasma itu mostly dapat banget, yang banyak banget. Terus yang kedua paling banyak, kalau aku sendiri paling banyak ramai pasiennya yang contouring. Contouring tuh meliputi ya tadi ya, perubahan bentuk shape wajah dengan tanpa tindakan yang invasif, ya kayak botox tadi, ataupun filler, ataupun thread lift gitu. Biasanya kalau di Derma Express lebih banyaknya seperti itu. Kalau metode kayak misalkan tadi thread lift atau contouring, itu metodenya seperti apa sih dok? Apakah dioperasi sampai dibelah gitu dok? Karena Oke. Kalau metode dari contouring sendiri yang kita lakukan di
klinik Derma Express itu tidak ada yang invasif berlebihan seperti itu, atau yang menggunakan invasifnya yang sampai membuka ya, tidak. Tapi kita menggunakan ya injeksi biasanya, hanya menggunakan jarum-jarum kecil saja. Gitu. Kalau yang tanam benang itu dok, berarti kulitnya nggak dibuka terus masukin benang, dong. jahit gitu, enggak dok? Enggak, lukanya itu paling besar mungkin ya hanya sebesar tai lalat ya biasanya ya, tai lalat yang kecil ya. Itu beneran dimasukin benang dok? Bener. Kalau aku boleh kasih contoh, salah satunya kayak tai lalatnya Kak Tomini di sini. Tai lalat ini, Cuma ukurannya sebesar segitu? itu lukanya. Oh, kecil banget ya Ya, dokter ya. kecil sekali. Jadi ya, sangat minim dan ya hampir nggak kelihatan. Berarti hanya dalam hitungan hari bisa jadi bekasnya udah hilang ya dok ya? Tergantung lagi tetap. Karena kalau botox ataupun filler itu mostly hampir nggak ada bekas. Oh. Hampir nggak ada bekas. Oh. Hampir ya. Tapi beberapa kondisi pasien memang ada yang bisa bekas. Tapi bekasnya itu biasanya kayak memar. Kalau kamu habis disuntik kan kadang suka ada merah Iya. kuning-kuning Ada dulu. bengkak Biasanya dikit cuma itu gitu. doang. Oh. Gitu. Tapi kalau thread lift itu rata-rata ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang cuman 3 hari, ya gitu. Tergantung dari pasiennya masing-masing. Tapi kalau pengerjaannya itu memakan waktu sampai berhari-hari dok? Kan kalau kita contoh, ini gue mau dijahit dong celana, itu aja ngejahit itu lama. Apalagi ini kulit ya masukin benang. Itu pengerjaannya berapa dok? 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Oke, kalau itu balik tergantung masing-masing kondisi Kebutuhan dan juga dari pasien ya? bukan, tergantung dari kondisi pasiennya. Karena ada yang kulitnya susah kah atau yang itu. Cuman rata-rata kalau untuk botox sendiri, kalau aku sendiri lakukan botox di Derma Express rata-rata paling cuma botoxnya aja ya tanpa ada anestesi dan persiapan lainnya itu paling di bawah 5 menit. Ternyata baru terbahan bentar dikasih anestesi, Udah kelar ya? ngobrol-ngobrol, dokter datang, nggak lama dokter keluar, udah. Lamanya itu cuma di persiapan biasanya. Karena kan kita harus ada pengisian rekam medis dulu, kita harus ada anestesi. Tapi kalau setelah diangkat anestesi dan kita lakukan prosedur botoxnya, mungkin aku hanya melakukannya paling di bawah 5 menit. Kalau thread lift itu mungkin memakan waktu agak lama ya, berarti kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit aja. Loh, kirain lamanya kayak tadi 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ternyata 15 menit kurang bahkan. Loh. Jadi kalau misalkan besok ada acara terus udah jam 3 lagi, keburu gak ya? Ternyata bisa. Cuma 15 menit maksimal kalau udah selesai anestesi dan rekam medis. Betul, cuma ya lamanya itu tadi rekam medis sama anestesinya. Dari kalau total tuh tetap ya, kalau proses mulai dari registrasi awal sampai ke selesai treatment memakan waktu ya kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit lah. Nggak nyampe 2 jam ternyata, nggak nyampe 3 jam. Nah dokter, kalau misalkan udah selesai treatment tadi nih, boleh nggak sih kalau langsung kena make up atau kayak skincare yang biasa dipakai, atau memang harus ada produk yang disarankan sama dokter nih? Oke, kalau untuk treatmentnya kulit, contohnya, kalau treatment kulit sebaiknya aku selalu bilang, kadang dulu selalu aku bilangnya 3 hari, cuman sekarang aku agak bergeser supaya pasiennya lebih paham, aku bilangnya 72 jam. 72 jam sebenarnya. Karena nanti kalau dia ngitungnya 3 hari, dia treatmentnya malam, jadinya cuma 2 hari. Ya hitungannya jam ya daripada hari. Iya, ya benar. Gitu. Kalau untuk kena make up ya, kena make up itu aku selalu saranin sama sekitar 48 sampai 72 jam. Ya, 2 sampai 3 hari kalau memang itunya. Kalau memang dia membutuhkan sekali gitu. Tapi kalau treatment kulit tadi kalau butuh kan kadang ada yang suka peeling di rumah ya. Ada yang eksfoliasi ya. Nah, kalau itu aku selalu bilangnya bagusnya di atas 1 minggu gitu kalau eksfoliasi. Tapi after treatment skincare yang basic itu harus selalu tetap digunakan tanpa ada henti. Oh, berarti treatment langsung pakai skincare oke. Tapi kalau untuk make up 72 jam ya dokter? Yes, kalau bahan aktif seperti peeling dan lain-lain, peeling lah, retinol lah, kan banyak banget tuh bahan skincare sekarang. Itu harus baiknya di atas 1 minggu. Oh, walaupun itu peeling sendiri di rumah 1 minggu dokter? Yes, karena kan pada saat kita lakukan treatment kulit, itu kan kulit kita tuh lagi kayak dipaksa untuk terima serumnya, ya ada luka-luka juga. Nah, kita nggak pengen peeling itu membuat luka kembali, gitu. Kulitnya belum meregenerasi udah dipeeling lagi gitu dok? Benar, gitu. Ternyata mungkin masih banyak yang salah kaprah. Habis pakai peeling di rumah sendiri langsung make upan aja gitu ya dok ya, ternyata. Kalau yang peeling di rumah nggak apa-apa. Kalau yang peeling treatment di klinik itu tuh biasanya dosisnya berkali-kali lipat di atas daripada yang di rumah. Oh gitu.
gitu. Dok, Karena ya penasaran dok, sorry motong dok. Boleh. Ini kan tadi sempat ngomongin tentang botox itu ada durasi yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan treatment ulang. Ya. Karena akan kembali ke bentuk awalnya ketika sebelum dibotox, atau mungkin karena umur akhirnya kulitnya jadinya mengendur juga. Kalau misalnya nih dok, ada orang yang melakukan contoh tanam benang nih, Ya. misalkan di hidung biar hidungnya bentuknya lebih sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Itu tuh bisa, ini nggak sih dok, seiring berjalannya waktu bentuknya akan kendur lagi, atau ini karena udah tanam benang jadi sebenarnya udah aman nih selama benangnya masih di dalam? Oke, kalau selama durasi benangnya tadi, durasi benang itu kan rata-rata tuh di antara 8-12 bulan atau bahkan ada yang bisa sampai 24 bulan. Nah, kalau selama benangnya masih ada ya otomatis bentuknya akan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun, benang itu sama kayak kita jahit. Kalau kita luka ada yang pernah dijahit, kan ada benang yang dicopot, ada benang yang menyerap. Biarin aja gitu ya? Nah, benang yang kita gunakan itu dia benang yang menyerap. Sehingga dia tidak perlu dikeluarkan lagi. Dan menyerapnya itu ya 8-12 bulan itu akan tergraduasi secara perlahan-lahan. Jadinya mungkin tadinya bentuknya agak tebal, lama-lama akan ngikutin menipis. sama kulit ya dok, Iya, sama betul. daging. Jadi dia akan kembali seperti semula lagi memang. Itulah Gitu. pentingnya mengetahui setelah ngobrol sama dokter ini benangnya untuk yang berapa lama nih dok? Ya, Kurang lebih saya betul. harus melakukan treatment ulang lagi berapa lama nih dok? Betul. Gitu. Itu biasanya perlu dikomunikasikan. Terus ya harus diketahui juga riwayat-riwayatnya karena beberapa orang ada yang memang nggak bisa tanam benang. Gitu-gitu. Masing-masing orang itu ada ketentuan masing-masing dok? Maksudnya dia itu tubuhnya resistensi sama hal ini, hal itu gitu ya dok? Kalau resistensi sih enggak. Biasanya yang aku tanyakan tuh adakah riwayat keloid, luka yang timbul jadi daging. Tahu ya? Iya, tahu. Nah, kalau ada keloid itu seperti itu, biasanya aku tetap tanyakan ke pasiennya, tetap mau dilakukan apa enggak. Kalau dilakukan, ya aku kembalikan resikonya ke pasiennya. Gitu. Kalau enggak, biasanya yang mereka punya lagi minum pengencer darah, kan ada yang tetap ya, misalnya butuh pengencer darah karena dia ada kondisi kesehatan khusus. Nah, kalau dari aku, biasanya aku warning kemungkinan memarnya bisa lebih lama. Karena kalau minum pengencer darah kan dia agak susah ya untuk penyembuhan lukanya. Gitu-gitu Berarti kondisi-kondisinya. bukan berarti orang yang sudah punya penyakit misal yang harus pakai pengencer darah misalkan yang tadi dokter bilang itu bukan berarti dia nggak bisa melakukan treatment di Iya, Dharma Express ya, dok, ya? betul. Berarti biasanya tetap kita akan screening dulu gitu sesuai dengan ya kondisinya pasien masing-masing. Itu fungsinya harus konsul dulu. Gitu. Kalau kondisi yang benar-benar nggak bisa dilakuin treatment tuh kayak gimana dok biasanya? Kondisi yang benar-benar nggak bisa dilakukan treatment tuh misalnya kalau dia hamil. Oh. Itu sama sekali obat-obatan Ya. sebisa mungkin dihindari ya dok ya? Iya, betul. Kondisi-kondisi tertentu kalau lagi hamil aku suggestionnya tidak gitu. Kecuali dia memang sudah mengantongi izin dari dokter obgyn ya. Itu perawatan apapun dok kalau lagi hamil nggak boleh? Apa kalau peeling doang boleh gitu? Kalau peeling tuh aku tidak menyarankan karena peelingnya si kulit kita yang kita gunakan kan cukup kenceng tuh. Gitu. Takutnya masih belum ada evidence base yang membuktikan bahwa pasti aman. Terus kayak kalau treatmentnya sekedar facial itu masih oke gitu. Tapi facialnya pun harus disesuaikan, ada facial yang pakai peeling atau tidak seperti itu. Kalau treatment skin aku sebaiknya ya yang basic-basic dan yang memang sudah ada evidence base-nya boleh dilakukan. Kalau contouring ya itu aku balik lagi harus mengantongi izin dari obgyn-nya dulu nih. Biasanya aku selalu tanya kalau Bu Mil ya, udah boleh sama obgyn-nya, udah yakin? Ya udah, biasanya aku akan itu tapi tetap aku akan minta inform consent dari pasiennya. Gitu. Dok, tahun lalu itu dok ada rame berita mengenai ada orang yang melakukan treatment kecantikan di sebuah klinik. Ini akhirnya pasiennya ada yang mengalami kecacatan dok. Karena usut punya usut ternyata yang melakukan tindakannya adalah seseorang yang bukan dokter, yang bahkan dia cuma tahu dari ngelihat dari seminar-seminar doang. Nah ini ngebikin ada beberapa orang yang jadi ngerasa, udahlah kalau gue mau melakukan treatment kecantikan, ke luar negeri aja. Nah sebenarnya dokter nih mungkin bisa menjawab pertanyaan kegelisahan orang-orang yang kayaknya di Indonesia nggak aman deh untuk melakukan kecantikan. Nah kalau dari dokter sendiri gimana dok menanggapi itu dok? Sejauh ini kalau menurut aku sebenarnya Indonesia ataupun klinik di luar seharusnya sih memang selalu kalau mengikuti prosedur tuh gak ada yang perlu kita takutin gitu karena semuanya memang sudah ada guidelines-nya, semua memang sudah ada
caranya. Ataupun kalau mau membuktikan apakah dia benar dokter atau tidak, kalau di Derma Express semua surat izin praktek dokter itu terpajang. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin itu, Dok? Nggak ada. Sertifikat palsu gitu juga nggak ada, Dok? Nggak ada. Jadi semua di Derma Express itu surat izin praktek dokter itu semua terpampang. Gitu. Jadi bisa dicek juga. Kalau takut misalnya kayak, aduh ini beneran dokter nggak ya? Sekarang kita udah gampang zaman sosial media. Kalian bisa cek langsung di KKI. KKI itu apa, Dok? Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi kalau dia namanya terdaftar, itu kamu bisa lihat juga apakah dia dokter yang aktif atau tidak. Di situ tertulis ada SIP-nya kah, dia ada surat tanda registrasi dokter atau tidak, gitu. Berarti bukan cuma dia beneran dokter apa enggak, tapi bisa ngeliat dia dokter yang aktif apa enggak gitu, Dok? Betul. Dan bisa lihat kayak, oh ini benar-benar dokternya atau bukan dokter ya, gitu. Dan itu kan ada fotonya. Jadi kamu lihat, bisa ngeliat nggak ya? Ya mungkin kalau dokter kecantikan mungkin kelihatannya lebih, oh kok lebih shaping, lebih bagus di aslinya gitu ya. Karena mungkin sudah dirawat ya. Oh iya. Nah itu berarti menjawab keraguan orang-orang yang ngerasa, udah gue kalau mau treatment harus di luar negeri, nggak bisa. Di Derma Express Bisa langsung. Betul, dibuktiin nggak langsung. perlu keluar negeri ya Mas Tom Iya, ya. Betul. bahkan dipajang langsung sertifikasinya, izinnya juga ada. Ada. Jadi nggak perlu ragu ya buat main ke Derma Express kalau mau Betul, treatment. betul. Dok, kalau misalkan nih Ya. Dok, ada orang yang ngerasa pengen dia melakukan treatment yang A, B, C, D, E, tapi misalkan dari dokter sendiri ngerasa, oh kamu nggak butuh. Kalau di Derma Express tuh gimana sih, Dok? Misalkan kita mau treatment itu, konsultasinya yang diomongin apa aja, Dok? Nah, ini enaknya kalau ke Derma Express tuh semua akan konsultasi di awal, semua akan pembayaran di awal. Karena kan kadang pasien kalau masuk ke klinik kecantikan mereka takut. Di belakang Harganya ntar ya. diketok. Bener. Iya, benar. Nah, kalau di Derma Express itu enggak. Aku terbiasa bahkan ya kayak yang Tommy tadi jelasin ya. Kalau aku selalu ngejelasin kebutuhannya pasien. Kalau pasiennya memang butuh, biasanya aku akan jelaskan apapun yang dia tanyakan. Misalnya contoh dia datang treatmentnya mau jerawat, biasanya aku akan konfirmasi, kamu mau aku periksa yang lainnya atau enggak? Oh. Kalau dia memang mau, oh yaudah aku akan jelaskan. Terus setelah aku jelaskan, biasanya kalau pasiennya meminta apa yang tidak sesuai dengan dia, aku akan jelaskan dari aku tidak menyarankan. Tapi kalau kamu tetap mau melakukannya, boleh dengan hasil atau kemungkinan kondisinya A, B, C, dan lain-lain. Jadinya kalau dia melakukan misalnya someday dia bilang, oh iya ya kata dokter Gerrit, saya nggak boleh tarik benang karena lemak saya masih banyak. Jadinya malah makin cabi. Ya udah. Kalau kamu tetap lakukan, hasilnya yang itu yang kamu terima gitu. Terus setelah menjelaskan itu, biasanya aku akan selalu jelasin, kalau kamu lakukan botox misalnya 40 unit, harganya sekian ya. Kalau kamu lakukan ini, harganya sekian ya. Jadi pada saat dia nyampe, selesai konsultasi, itu kalau di Derma Express selalu dia akan payment dulu di awal. Jadi setelah dia terima treatmentnya, itu nggak ada tambahan apapun. Kecuali di ruang treatment dia bilang, aduh dok kayaknya saya mau tambah facial lagi deh. Persetujuan kamu ya, boleh. Saya akan lakukan facial kalau kamu sudah payment lagi. Gitu. Kecuali juga kalau misalkan lagi treatment, dok saya mau mie ayam deh satu. Nah itu mesti bayar lagi ya dok ya? Itu di luar aku sih ya. Iya. Gitu, tapi memang itu. Biasanya kalau kita selalu pembayaran semua di awal, semua dijelaskan di awal. Jadi pada saat pasien mulai treatment, dia nggak ada was-was gitu. Karena kan was-wasnya takutnya kayak, tadi dijelasin dokternya sekian nih, kok keluar sekian ya? Iya gitu. betul. Jadi kalaupun remaja yang datang bisa konsultasi dulu sama orang tua ya dokter ya. Boleh, dan konsultasi di Derma Express tuh free. Yes. Kalau misalkan kayak konsultasi, dok ini saya punya tanah segini dok. Aduh. Itu nggak bisa ya dok? Beda. Beda nih. Iya. Dok, kalau semisal dok, orang-orang tuh pengen mau mulai treatment dok. Sebenarnya apa yang less pain sama less pain tapi hasilnya oke dengan yang ini kayaknya agak sedikit lama nih proses penyembuhannya atau misalkan rasanya lebih painful. Oke. Kalau yang less painful cuman lebih bermanfaat, kalian bisa lakukan kalau di Derma Express itu treatmentnya seperti glow up. Nah, itu tuh kayak kita lakukan treatmentnya menggunakan microneedles. Jadi kayak ibaratnya kayak kulit kamu diamplas. Tapi di amplasnya udah pakai anestesi. Jadi bayangin kayak kamu cuma digelitik-gelitik doang. Tapi kulitnya benar-benar tereksfoliasi secara maksimal. Kan kalau pernah dengar ada yang eksfoliasi chemical, peeling chemical itu kan eksfoliasi chemical atau kimia. Nah, kalau microneedling dengan serum glow up tadi itu tuh menggunakan yang namanya physical exfoliations. Jadi kita lebih terkontrol, jadi kita bisa lihat itu lebih less pain.
itu buat aku atau buat pasien-pasien aku rata-rata 0% untuk pain levels-nya. Terus yang kedua, bisa lakukan facial juga kalau baru mau awal-awal pembersihan. Cuman harus dilihat ya, facials-nya ini apakah memang wajahnya bisa di facial atau enggak. Karena kebanyakan pasien juga suka lalu bilang, apapun masalah kulitnya, facial jawabannya. Sebenarnya bukan itu ya dok. bukan. Even kayak mereka komedo. Nah, komedo tuh tidak semuanya bisa di facial. Hanya komedo yang terbuka yang boleh di facial. Gitu. Kalau untuk painfulnya buat aku, kalau memang dia sudah terbiasa, aku lebih suka kasih mereka skin booster. Skin booster apa? Gitu. Skin booster kalau aku paling seneng ya, aku NCTF. Apa tuh dok? NCTF itu Yang dia K-pop itu dok? bukan dong. NCT dong, nggak pakai F. Oh nggak pakai? Oh, Betul, Oh, betul. NCT. Oh, itu boy band. Oke. Iya, iya. Jadi kalau dari aku, kalau NCTF itu dia tuh kayak skin booster, dia bentuknya ya skin booster yang diinjeksi ke kulit. Dia tinggi akan hyaluronic acid, banyak orang yang bariernya tuh terganggu ataupun bariernya itu nggak bagus, itu tuh bikin akhirnya kulit kita jadi redup. Bikin kulit kita jadi kayak kok apalagi kalau di kamera gini ya, kok kelihatannya nggak glowing ya? Oh. Gitu. Terus habis itu atau nggak cewek-cewek tuh selalu bilang, "Dok, saya makeup nggak nempel." Mm-mm. Gitu. Makeup nggak nempel? Iya, kayak nge-crack gitu ya dok ya? Iya, aku nggak tahu istilah crack ya. Iya, bisa Crack. crack juga. Iya, dia Kadang nggak nempel. nggak nempel. Nah, dengan NCTF itu dia mengembalikan kelembapan kulitnya cukup kuat gitu. Dia HA-nya cukup tinggi, lumayan 135 HA types-nya. Terus dia juga ada mannitol-nya, dia ada multivitamin. Jadi benar-benar buat meregenerasi kulit tuh cukup oke. Kalau dari pasien-pasien aku selalu bilang, di hari ketiga keempat tuh udah kayak kaca lah kulitnya. Wih, Kata pasien-pasien ya, Wow. gitu. Terus habis itu kalau yang painful banget lagi ya skin booster, botox paling oke. oh. Tapi botox tuh painfulnya mungkin karena pasien baru pertama kali ya. Kalau udah beberapa kali mungkin dia sudah terbiasa. Iya, ya? karena kita punya muscle memory kan, yang nginget rasa sakitnya dan bisa toleransinya gitu. Cuman buat aku, kalau buat botox, awalnya mungkin ya itu ya, beauty is pain. Cuman after botox mungkin kamu akan berkatanya adalah it's worth for the pain. Oh. Gitu. Jadi anggapan bahwa beauty is pain itu mungkin buat beberapa orang bisa mendengarkan tadi kata Dr. Gerrit nih, Benar. dengan cara yang paling nggak sakit, yang less painful adalah microneedling tadi. Betul. Yang banyak yang bilang nggak berasa sakitnya. Betul. Gitu. Dan mungkin nantinya sudah mulai terbiasa dengan rasa yang dialaminya ketika treatment, lama-lama akan merasa bahkan botox pun itu nggak sesakit itu. Betul. Nah kalau buat botox sendiri tuh, Ya. dok ada nggak sih maksimalnya berapa kali untuk diulangin treatmentnya kayak gitu dok? Paling seringnya aku selalu bilang maksimal itu 3 kali dalam 1 tahun. Itu udah maksimal banget. Oh. Menurut aku. Mm-mm. Gitu. Tapi kadang ada yang bisa lebih. Tapi kalau aku ya mengikuti guidelines yang ada, 4-6 bulan baru boleh diulang. Jadi kalau 4-6 bulan kan 3 kali dalam setahun ya. Mhm. Tahun kan 12 kali. Ya, 3 kali dalam setahun. Kalau misalnya dok yang lagi nonton Morning Zone ada yang Ya. sudah berumur, terus dia terpikir, oh botox leh, ganit buat kue gitu. Ada umur maksimal gak sih dok untuk seseorang melakukan prosedur kecantikan, entah itu botox ataupun yang lainnya? Kalau untuk prosedur kecantikan sendiri, sebenarnya maksimal umur itu tidak ada baseline yang benar-benar pasti. Gitu. Balik lagi tetap dari kondisi pasien masing-masing. Kalaupun misalnya dia botox di umur misalnya 60 atau 70, which is dia belum pernah melakukan itu sebelumnya, menurut aku mungkin tetap memberikan hasil tapi tidak maksimal. Karena kalau misalnya contoh yang kita ambil botoxnya botox dahi. Kalau botox dahi kerutannya sudah ada, biarpun dia tidak berekspresi, otomatis pada saat kita botox ya dia tetap akan hanya minimizing aja gitu. Atau kayak contohnya mereka mau botoxnya buat rahang supaya kelihatan lebih tirus, ya kan? Kalau memang dia tipenya yang udah berumur terus habis itu ototnya juga lumayan ya, aku tetap tidak bisa menjanjikan hasil yang lebih oke gitu dibandingkan orang yang umurnya masih bagus, metabolismenya masih oke. Tapi tergantung ya, kalau memang misalnya contoh dia kayak Kris Jenner ya, yang udah tua banget tapi dia aktif, olahraga juga, ya bisa aja dia memberikan hasilnya tetap bagus gitu. Tergantung Balik lagi, metabolisme. tergantung metabolisme, dan metabolisme itu bisa dicek dengan konsultasi tadi ya dok. Dan Betul. ternyata sama Dr. Gerrit di Dharma Express gratis konsultasi. Benar. Tapi kalau boleh tahu dok, range harganya dari yang Murah. murah sampai yang kayaknya ini mesti nabung deh berapa dok?
Kalau dari Derma Express buat mulai treatment aja, kalau treatment skin, kalau treatment basic facial, kita bahkan bisa start dari 200.000. Tapi kalau treatment skin yang oke, udah lumayan ada misalnya ada serum-serum yang masuk dan lain-lain, itu mulai dari 650 sampai 2 jutaan gitu. Sedangkan kalau botox sendiri itu kalau buat dahi itu dari sekitar 2 jutaan sampai ya tergantung pasiennya mau banyaknya seberapa gitu. Jadi masih affordable. Cuman kalau dari aku ya tergantung kamu. Biasanya aku selalu tanya, bahkan kadang kalau pasiennya suka takut-takut, aku selalu menanyakan kayak tergantung kamu mau disesuaikan seperti apa gitu. Karena ya balik lagi, pasien kadang suka takut karena dia nggak tahu harganya berapa. Iya. Untung dikasih tahu sama dokter. Gitu. Betul. Ini dok, mungkin terakhir nih dok. Ya. Banyak yang bilang treatment kecantikan ini hanya untuk perempuan. Sementara kadang-kadang banyak juga yang ngerasa kayaknya cowok tapi juga pengen. Nah kalau ke Derma Express ini sebenarnya boleh gak sih dok untuk cowok juga untuk melakukan treatment? Boleh banget, karena sekarang kita nggak bisa bohong ya untuk bukannya gimana, cuman beauty privilege itu kadang-kadang ada ya. Contoh ya kayak kalau kita nilainya sama-sama bagus ya kan, sama-sama 100-100. Yang satu orangnya urakan banget, yang satu rapi. Kan kalau kita mau presentasi pasti pilihnya yang rapi dulu gitu, biarpun isinya sama nih. Seperti itu. Nah, cowok ataupun cewek boleh treatment di Derma Express, itu nggak ada pantangannya. Karena setiap orang tuh butuh dirawat gitu. Setiap orang tuh butuh yang namanya harus memberikan yang terbaik. Toh pada saat kita melakukan perawatan bukan berarti misalnya cowok kalau perawatan dia lebih feminim. Enggak, menurut aku pada saat dia perawatan artinya dia menghargai badannya dia. Menghargai kulitnya dia gitu. Sama kayak kalian cowok apa sih sukanya motor. Kalian suka motor misalnya, tapi motor kalian dibiarin berlumpur kan nggak mungkin. Pasti kalian rawat. Sama, kalau kalian sayang sama diri kalian sendiri, ya rawat gitu. Rawatnya apakah berarti kalau perawatan harus mahal-mahal, harus ini? Ya enggak. Kalau perawatan ya kamu harus sesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan, sesuaikan dengan apa yang kamu bisa lakukan. Gitu, do what you have gitu kan. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu punya, ya lakukan itu gitu. Kenapa harus nunggu rusak? Benar. Gitu. Cowok dan cewek berhak memiliki penampilan yang terbaik ya. Betul. Yes, benar. Baiklah, Dokter Gary, terima kasih ini ngobrol-ngobrol di Morning Zone hari ini. Hari ini kita banyak belajar bahwa sebenarnya untuk yang namanya beauty is pain itu tidak semua sama. Betul. Bahwa ada hal yang bisa dilakukan sebelumnya supaya bisa mentoleransi rasa sakitnya, atau bahkan yang less painful pun juga sebenarnya ada dan juga memberikan hasilan yang terbaik ya. Dan jangan takut buat treatment di Indonesia, nggak melulu di luar negeri lebih baik ya. Betul. Ini bisa ketemu dokter yang treatmentnya oke juga. Yes, boleh. Dokter Gerrit. Kalau misalkan mau nyari Dokter Gerrit, bisa nyarinya di mana sih dok? Boleh, aku ada di Derma Express Citra 6. Terus kalau mau lihat misalnya kayak ini dokternya beneran ngerjain hasil nggak ya? Boleh cek Instagram aku juga di dok.ger. dok.ger di Instagram ya? Di Instagram aku itu ada ya portofolio kali ya bilangnya ya, portofolio kayak si dokter Gerrit bener ngerjain benang nggak ya? Boleh lihat langsung. Yes. Gitu, atau ada konsultasi nomornya juga di atas, boleh langsung chat aku. Jadi kalau misalkan mau ke Dokter Gerrit harus ke Derma Express yang di Citra 6. Ya, atau Derma Express seluruh Indonesia juga boleh. Yes. Ketemu sama dokter-dokter Derma Express itu boleh banget. Yes. Baiklah, Okezoners, obrolan bersama Dokter Gerrit juga mengakhiri pertemuan kita di Morning Zone hari ini. Terima kasih banget Dokter Gerrit. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat saksikan terus Morning Zone Okezoners setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi, dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ulang siaran ini di YouTube Okezone Official dan juga Okezone Vibes. Kalau gitu saya Topi pamit. Jangan pamit. Dokter Gerrit pamit. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye-bye. Bye-bye. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.